Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, berjumpa kembali dengan channel Santri Bagu Official yang akan menyajikan konten-konten menarik tentang para tokoh berpengaruh, alim ulama yang berada di bumi Nusantara, yang dimana pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang biografi, sejarah, kiprah dakwah dari salah satu tokoh karismatik yang berasal dari Pulau Lombok yang menjadi imam di Masjidil Haram dan merupakan guru dan sahabat dari para ulama Nusantara dan mancanegara yang berasal dari Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, yaitu Tuan Guru Haji Umar Kelayu, Lombok Timur. Mari disimak kisah selengkapnya sampai selesai. Namun, sebelum itu, terus dukung channel kami agar lebih berkembang dengan cara like, comment, share, and subscribe. Diceritakan tentang karomah Datu Umar. Suatu kali pada bulan Maulid, Tuan Guru Umar Kelayu menghadiri acara di 40 desa dalam waktu yang bersamaan. Syekh Bawean Madura juga pernah menceritakan ketika makam beliau di Maklah Makkah dibongkar setelah 60 tahun wafatnya Tuan Guru Haji Umar Kelayu, jenazahnya masih utuh. Itulah tanda-tanda kemuliaan karomah yang diberikan oleh Allah kepada beliau, dan masih banyak lagi karomahnya yang lain. Insya Allah akan kita bahas nanti di lain waktu. Tuan Guru Haji Umar dilahirkan di Desa Kelayu, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, NTB pada tahun 1851 Masehi dari pasangan Kiai Retane alias Syekh Abdullah dan Hajjah Siti Aminah. Mengenai tahun kelahirannya terdapat beberapa pendapat, namun pendapat di atas adalah yang lebih valid dibandingkan dengan pendapat yang lain karena berasal dari pendapat murid beliau yang sangat alim dan dabit, yaitu Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Hambali Bengkal, yang ditulis dalam pengantar kitab Manzarul Amrad karya Tuan Guru Haji Umar Kelayu. Dalam konteks sosial keagamaan leluhurnya, terkenal alim dan taat menjalankan syariat agama Islam. Mereka tergolong bergaris keturunan darah biru Kerajaan Selaparang yang berasal dari keturunan penghulu agung Kerajaan Selaparang, yaitu Kiai Nurul Huda. Ia mempunyai seorang putra yang bernama Kiai Ratane. Kiai Ratane mempunyai 7 orang anak. Salah satunya adalah Tuan Guru Haji Umar Kelayu. Kiai Nurul Huda, dikenal juga dengan Datulah Huda, adalah kakek dari Tuan Guru Haji Umar Kelayu yang merupakan putra dari penghulu agung Kerajaan Selaparang. Sedang ayah dari Tuan Guru Haji Umar adalah Kiai Ratane yang kemudian juga diangkat sebagai qadi di Selaparang. Menurut riwayat, sewaktu Tuan Guru Haji Umar masih dalam kandungan, pada tanggal 27 Ramadan 1268 Hijriah, ketika ibundanya mengambil air wudhu untuk persiapan sholat subuh menjelang fajar tiba, ia melihat cahaya yang amat menakjubkan di sekitar lumbung di halaman rumahnya. Setelah selesai berwudhu, ia naik ke gelamparan lumbung dan melihat seluruh benda-benda di sekelilingnya bersama-sama merunduk, seolah-olah sedang bersujud menyembah Allah. Masya Allah, apa yang terjadi? Pikirnya. Sejenak beliau tertegun dan mengingat cerita-cerita leluhurnya yang sering didengarnya semenjak kecil, bahwa salah satu pertanda malam Lailatul Qadar adalah adanya pandangan menakjubkan yang hanya dilihat oleh orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika itu pula ia teringat pada anak yang dikandungnya yang baru berusia beberapa bulan, dan seraya ia berdoa, "Ya Allah, kumohon kepadamu, berikanlah karuniamu berupa iman yang kuat kepada anak yang kukandung ini, agar ia istiqomah dalam kebajikan untuk mengabdi kepadamu." Beberapa bulan kemudian, lahirlah seorang bayi laki-laki dan diberi nama Umar. Ibunda yang melahirkan beliau wafat di kota Makkah pada malam Jumat tanggal 7 Zulqaidah 1317 Hijriah. Tuan Guru Haji Umar bersaudara kandung sebanyak 6 orang, yaitu Tuan Guru Haji Usman, Ormat, Pu Isah, Hajjah Mulia, Hajjah Sucinah, Pu Datek, dan Pu Daimah.
Selama hayatnya, Tuan Guru Haji Umar pernah menikah 7 kali. Pertama, menyunting gadis kamasan Lombok Barat bernama Asiyah, yang setelah menunaikan ibadah haji bernama Hajjah Asiyah. Hajjah Asiyah melahirkan beberapa anak. Yang pertama laki-laki bernama Muhammad Rais, sehingga di Kelayu dan di Makkah beliau lebih akrab dipanggil Mak Rais. Anak-anak yang dilahirkan sangat jarang yang berumur panjang karena rata-rata meninggal sewaktu belum baligh, kecuali yang bungsu bernama Akar. Setelah dewasa dan menunaikan ibadah haji, Akar bernama Tuan Guru Haji Badarul Islam, sebutannya Tuan Guru Badar. Tuan Guru Haji Badar kemudian menikahi putri dari Jero Mihram alias Haji Muhammad Kasim yang bernama Hajjah Aminah sekitar tahun 1904. Sejak pernikahan tersebut, Tuan Guru Haji Badar tinggal berumah di Pancor. Tuan Guru Haji Umar menikah di kota Makkah dengan Hajjah Raden Roro Amnah binti Syekh Raden Tayyib, berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Hajjah Amnah adalah cucu dari Temenggung Banyuwangi yang bernama Temenggung Raden Pringgokusumo. Beliau dikarunia 2 orang anak laki-laki dilahirkan di kota Makkah pada hari Ahad tanggal 25 Rabiul Akhir 1320 Hijriah bernama Haji Ahmad Badarudin, yang kemudian di masa tuanya lebih dikenal dengan Haji Ahmad Tret Tet Tet. Di Pulau Lombok, Haji Ahmad Tret Tet Tet sangat terkenal dan disegani karena karomahannya. Salah satu karomahnya yang disaksikan orang banyak yaitu ketika mengantar kepergian Tuan Guru Haji Umar ke Labuhan Haji pada pemberangkatan hajinya. Ketika terakhir kali keberangkatannya ke Tanah Suci Makkah, Januari 1930, kapal haji yang mengangkut ayahandanya tidak dapat angkat jangkar pada waktu yang telah dijadwalkan. Konon, itu disebabkan Haji Ahmad ingin ikut, tetapi tidak diberikan. Pada saat itu, beliau menghilang selama 2 hari 2 malam. Akhirnya kapal haji dapat diberangkatkan setelah beliau mengikhlaskan kepergian ayahandanya. Haji Ahmad telah wafat di Pulau Lombok pada tahun 1988 dan dimakamkan di Karang Kelok, Mataram. Istri-istri Tuan Guru Haji Umar, selain dari 2 orang yang tersebut di atas, ada juga dapat melahirkan anak dan ada juga yang tidak dapat melahirkan anak. Istri-istri beliau yang dapat melahirkan anak masing-masing: 1. Hajjah Aisyah dari Kelayu beliau dikarunia 2 orang anak, yaitu yang laki-laki bernama Haji Abdullah yang dilahirkan di kota Makkah, dan yang perempuan bernama Hajjah Hurul Ain. 2. Hajjah Aminah binti Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura dan dikaruniai seorang anak bernama Hajjah Hafsah. 3. Hajjah Surati dikaruniai 2 orang anak masing-masing Hajjah Subuhiyah dan Hajjah Husniyah. Istri-istri beliau ada sebagian telah wafat semasa hayat Tuan Guru Umar dan ada yang sudah dicerai sebelum wafatnya Tuan Guru Umar. Pendidikan dan gurunya. Tuan Guru Haji Umar Kelayu mula-mula belajar membaca Al-Quran pada ayahandanya Kiai Rotane, kemudian pada Haji Muhammad Yasin yang juga berasal dari desa Kelayu, kemudian berguru pada Tuan Guru Haji Mustafa di Sekarbela yang ketika itu disebut-sebut masyarakat ahli nahwu, dan kepada Tuan Guru Haji Muhammad Amin di Sesela untuk belajar tafsir, qawaid, dan ilmu nahwu. Ia menunaikan ibadah haji pertama kalinya ketika berumur 14 tahun. Selama di Makkah, ia mengikuti pengajian halaqah di Masjidil Haram dan tinggal di sana selama 10 tahun, kemudian melanjutkan ke Madinah selama 5 tahun. Di antara gurunya adalah Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi, salah seorang ulama ahli hadis. Syekh Mustafa Al-Afifi adalah guru dari para ulama Nusantara abad 19 Masehi. Beberapa di antaranya adalah Hasan Mustafa Garut, ulama yang produktif menulis dalam bahasa Sunda. Syekhona Khalil Bangkalan dikenal sebagai guru para ulama Madura. Tuan Guru Haji Umar juga berguru pada Syekh Ahmad Fatani Thailand, Syekh Zainuddin Sumbawa, dan Syekh Abdullah Karim Dagestan.
Syekh Abdul Karim Al-Dagestan juga merupakan guru ulama Indonesia. Beberapa ulama terkenal di Indonesia pernah berguru padanya, seperti Kiai Mugni Al-Bantani dari Banten. Sekembalinya dari menuntut ilmu di Tanah Suci Makkah, pada usia kurang lebih 29 tahun, beliau mulai membuka pengajian halaqah ala Masjidil Haram di teras rumahnya, Bawah Sabo Gubuk Tengah Kalayu. Dalam kurun waktu yang tidak lama, nama Tuan Guru Haji Umar sudah tersebar luas di Pulau Lombok, sehingga murid-murid berdatangan dari berbagai desa baik di Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah maupun Lombok Barat untuk menuntut ilmu agama di Desa Kelayu. Setelah beberapa tahun memberikan pengajian pada masyarakat Lombok, Tuan Guru Umar berangkat ke Makkah untuk kedua kalinya. Di Tanah Suci Makkah, beliau juga mengajar pada pengajian halaqah mahad di Masjidil Haram. Pada waktu itu, banyak warga asal Melayu yang tinggal di kota Makkah, dan sebagian besar di antara mereka belum memahami bahasa Arab secara aktif. Sementara itu, pengajian halaqah di Masjidil Haram menggunakan kitab-kitab berbahasa Arab yang diajarkan dengan pengantar bahasa Arab. Hal ini mengakibatkan mukimin-mukimin yang berasal dari Melayu, Nusantara, tidak dapat mengikuti pengajian yang mereka harapkan dan niatkan dari tanah air. Atas dasar itu, Tuan Guru Umar juga membuka pengajian halaqah menggunakan pengantar bahasa Melayu. Menurut riwayat, ia lebih banyak memberikan pengajian di Makkah daripada di Lombok. Bahkan di kota Makkah, beliau membuka toko kitab. Karena ketinggian ilmunya, Tuan Guru Umar diangkat sebagai imam di Masjidil Haram sampai akhir hayatnya. Beliau adalah seorang ulama Sunni. Dalam pengajiannya, beliau memfokuskan pada pelajaran fiqih mazhab Imam Syafi'i. Salah satu kitab fiqih yang beliau ajarkan waktu itu adalah Fathul Qorib. Tuan Guru Umar juga mengarang syair dan nadzom sejenis kitab Barzanji yang berisi pujian-pujian kepada Nabi Tabi'it Tabi'in, serta kitab Burdah, berupa kumpulan doa-doa solawat. Sayangnya sampai saat ini belum ditemukan kitab-kitab karangannya tersebut. Selain kitab Burdah, hingga akhir hayatnya baru ditemukan 2 buah. Kitab yang dikarang yaitu Kitab Usuluddin Manarul Amra yang ditulis pada tahun 1295 Hijriah. Kitab ini menjelaskan tentang konsep-konsep ketuhanan. Dalam aliran Asy'ariyah, di dalamnya terdapat penjelasan tentang sifat-sifat 20. Kalau diperhatikan secara seksama, kitab ini banyak mengutip dari tulisan Syekh Zainuddin Sumbawa dari kitab Sirajul Huda yang merupakan syarah dari Ummu Al-Barahin karya Imam Sanusi, dan Lu'lu'il Masyhur yang ditulis pada tahun 1342 Hijriah. Kitab ini menjelaskan tentang sejarah Rasulullah SAW dan ditulis ulang oleh Muh Jamal bin Muhammad Amir tahun 1348 Hijriah. Kedua kitab ini sudah dicetak di Percetakan Mulia Surabaya pada tahun 1949. Tuan Guru Umar mempunyai murid yang cukup banyak dari berbagai negeri dan daerah seperti Palembang, Johor, Kedah, Jawa, Bali, Perak, Lampung, dan Lombok. Murid-muridnya yang terkenal dan menjadi ulama besar di luar Lombok antara lain Tuan Guru Haji Abdurrahman Bali, Tuan Guru Haji Abdul Ghani Bali, Kiai Raden Asnawi Kudus, Syekh Muhammad Zain Bawean, Tuan Guru Haji Abdul Patah Pontianak Kalimantan, Tuanku Haji Daud Palembang, Sumatera, Buya Haji Nawawi Lampung, Guruta Haji Abdurrahim Kedah, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Syekh Jamal bin Muhammad Al-Amir Yaman, Syekh Said bin Muhammad Al-Yamani. Sedangkan yang dari Lombok sebagai penerus perjuangannya antara lain Tuan Guru Haji Rais Sekarbela, Tuan Guru Haji Saleh Hambali Bengkal, Tuan Guru Haji Abdul Hamid Pejeruk Mataram, Tuan Guru Haji As'ari Sekarbela, Tuan Guru Haji Abdul Karim Praya, Tuan Guru Haji Mali Pagutan, Tuan Guru Haji Muhammad Saleh alias Tuan Guru Lopan, Tuan Guru Haji Syarafuddin Pancor, Tuan Guru Haji Badarul Islam Pancor, putra beliau, Tuan Guru Haji Ahmad Tretetet, putra beliau, Tuan Guru Haji Muhammad Ali Kelayu, keponakan,
Tuan Guru Haji Abdullah Kelayu, Tuan Guru Haji Zainuddin Tanjung Teros, Tuan Guru Haji Muhammad Thohir Mamban, Tuan Guru Haji Nuh, Tuan Guru Haji Zainuddin Abdul Majid Pancor, Tuan Guru Haji Umar Syafi'i Grantung, dan lain-lain. Dari murid-murid Tuan Guru Umar Kelayu tersebut, banyak yang kemudian menjadi tokoh-tokoh penting di organisasi kemasyarakatan Islam seperti NU dan NW di Lombok. Juga banyak yang kemudian menjadi guru tarekat. Para tuan guru ini kemudian selain membentuk jaringan yang lebih luas, mereka juga memiliki peran yang cukup penting dalam penguatan ajaran Islam pada abad ke-19 dan awal abad 20 di Lombok. Di antara mereka ada yang mendirikan pondok pesantren dan melakukan rihlah dakwah. Selain keterlibatan mereka dalam transmisi keilmuan, para tuan guru juga terlibat dalam Perang Lombok melawan penguasaan Bali Sasak. Pada tahun 1891 sampai 1894 Masehi, di mana masyarakat Islam bersatu di bawah komando para tuan guru melawan penguasaan Bali Sasak. Kalaupun pada akhirnya Belanda turut campur dalam mengusir penguasaan asal Bali di Lombok. Setelah penguasaan Bali dapat dilumpuhkan di Lombok, Belanda yang tadinya sekutu orang-orang Muslim berbalik menjadi penjajah baru di Lombok. Sejak itulah awal mulainya koloni Belanda berkuasa di Lombok. Para tuan guru bersama murid-muridnya melakukan perlawanan terhadap Belanda sampai penjajah meninggalkan Bumi Sasak, tanah Lombok, selama tinggal menetap di tanah suci Mekah Madinah. Dan dalam kapasitasnya sebagai ulama yang berpandangan luas, Tuan Guru Umar membangun jejaring keilmuan Makkah Nusantara. Tuan Guru Umar membangun komunikasi dan jalinan persahabatan dan persaudaraan dengan banyak ulama dari berbagai belahan dunia seperti Kiai Raden Thoyib Blambangan Banyuwangi yang sekaligus menjadi mertuanya, Tuan Guru Haji Muhammad Ali Mertasari Labuan Haji Lombok Timur, Tuan Guru Haji Muhammad Sidik Karangkelok Mataram, Tuan Guru Haji Ibrahim Tanjung Luar Lombok Timur, Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif Madura, Syekh Muhammad Mukhtar Bogor, Syekh Mahfuz Tremas Jawa Timur, Kiai Hasan Mustafa Garut Jawa Barat, Syekh Junaid Betawi, Kiai Saleh Darat Semarang, Syekh Abdul Qadir Mandailing Sumatera Barat, Syekh Husain Palembang Sumatera Selatan, Syekh Zainal Abidin Kelantan Malaysia, Syekh Said bin Muhammad Yaman, Syekh Umar Bajunet Hadrami Yaman, Syekh Jamal bin Muhammad Alamir Maliki Makkah, Syekh Asnawi Banten, dan Tuan Guru Haji Muhammad Kasim Jero Mihram, Pancor Lombok Timur. Setelah cukup lama mengajar mengaji dan mengadakan pembaharuan di tengah-tengah masyarakat baik di Lombok maupun Makkah, kondisi kesehatan Tuan Guru Umar mulai menurun sejak tahun 1928 Masehi. Sejak saat itu, beliau istirahat memberikan pengajian di luar rumah, bahkan ke masjid pun hanya pada hari Jumat. Pada saat itu, kondisinya sudah cukup uzur. Malahan, ketika pergi dan pulang dari masjid, beliau diusung menggunakan juli, yaitu kursi rotan yang dipasangkan 2 buah kayu panjang pada sisi kanan dan kirinya dan diikat menggunakan tali, serta diangkat oleh para jamaahnya. Ini adalah salah satu bukti kecintaan Tuan Guru Umar terhadap jamaahnya, sekaligus bukti rasa tanggung jawabnya dalam membina umat Islam. Kiprah Tuan Guru Umar di masyarakat. Tuan Guru memiliki pengaruh yang besar dan menduduki posisi yang sangat strategis dalam masyarakat Sasak. Karisma dan status Tuan Guru semakin meningkat seiring dengan bertambah luasnya wilayah dakwah dan semakin banyaknya pengikut Tuan Guru. Masyarakat Sasak memiliki pandangan sendiri tentang Tuan Guru. Besarnya pengaruh Tuan Guru tidak dapat dilepaskan dari sikap dan pemahaman masyarakat Sasak tentang Tuan Guru. Tuan Guru adalah sebutan dari seseorang yang memiliki pengetahuan agama yang tinggi yang diberikan oleh masyarakat sebagai wujud dari pengakuan mereka terhadap kelebihan-kelebihan yang dimiliki seseorang. Pada umumnya mereka yang diberikan gelar Tuan Guru adalah seseorang yang pernah belajar di Timur Tengah, belajar pada ulama-ulama terkenal, atau minimal pernah berhaji, memiliki jamaah pengajian, pengajar majelis taklim di beberapa tempat, atau pondok pesantren, dan memiliki latar belakang hubungan dengan seseorang yang berpengaruh, atau boleh jadi
karena orang tuanya adalah tuan guru. Pada abad ke-18 sampai awal abad ke-20, mereka yang menjadi tuan guru adalah yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut antara lain: pertama, memiliki pengetahuan memadai tentang ilmu-ilmu keislaman dan berbagai ajaran-ajarannya. Kedua, pernah belajar kepada ulama-ulama terkenal di Timur Tengah, khususnya Haramain. Ketiga, memperoleh pengakuan dari masyarakat. Pengakuan masyarakat menjadi sangat urgen bagi eksistensi ketuan guruan seseorang. Keempat, memiliki karomah. Seseorang dikatakan memiliki karomah apabila ia dapat mengadakan sesuatu di luar kemampuan manusia biasa karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah abad ke-20, persyaratan-persyaratan ini semakin melunak untuk menjadi tuan guru. Tidak diharuskan pernah belajar di Timur Tengah, akan tetapi dia tetap haji dan tidak mesti memiliki karomah, asalkan memiliki pondok pesantren atau karena orang tuanya tuan guru. Dalam kurun waktu dari abad ke-18 sampai sekarang, seiring dengan menguatnya pengaruh dan popularitas tuan guru, bahwa dalam masyarakat Sasak telah terjadi perubahan struktur sosial. Sebelumnya, dalam masyarakat Sasak terdapat 4 golongan struktur sosial secara berurutan adalah: 1. Golongan raja dan keluarga raja, termasuk di dalamnya keturunan-keturunannya. Golongan 2. Golongan ningrat atau raden. Mereka ini bangsawan Sasak yang bergelar lalu atau raden. 3. Golongan purwangsa, orang kebanyakan. 4. Adalah golongan jajar karang, termasuk juga budak. Sekarang yang menggantikan struktur sosial tersebut adalah: 1. Tuan guru, tokoh agama. 2. Tuan haji. Mereka orang kebanyakan yang terdiri dari mereka yang mampu secara finansial, orang kaya, pemilik modal, para bangsawan, pegawai negeri atau yang sederajat dengannya. Dan 3. Non-haji. Mereka yang secara finansial berada di bawah garis kemiskinan, yang tidak mampu, pekerja, buruh kasar, dan yang sederajat dengannya. Tuan guru menjadi figur yang utama dan memiliki pengaruh yang kuat pada masyarakat Sasak Lombok, salah satunya Tuan Guru Haji Umar Kelayu. Beliau sosok yang sangat sederhana karena bisa memberikan keteladanan pada umat, ucapan dan tindakannya seirama sehingga menjadi sosok yang paling disegani, dituruti dan ditaati dalam kultur masyarakat Sasak. Ulama besar ini punya prinsip hidup untuk berjuang, bukan berjuang untuk cari hidup. Bahkan jejak beliau sangat terasa dan membekas pada diri keluarga, jamaah, dan umat sampai saat ini. Kita bisa saksikan bagaimana masyarakat Kelayu yang punya garis keturunan langsung dengan beliau hidup dalam pengaruh nilai-nilai Islam. Beliau tidak mewariskan harta, jabatan, pangkat, tetapi mewariskan keluhuran budi, keikhlasan dalam setiap aspek ibadah dan ketaatan. Perjalanan dakwahnya sangat terasa sampai luar negeri, Nusantara, dan kampung halamannya, Sasak, Lombok, dengan melahirkan dan membesarkan tuan guru yang ada di Lombok. Pada tahun 1929 Masehi, Tuan Guru Umar meminta istri dan anak-anaknya untuk berangkat menunaikan ibadah haji ke Baitullah di Makkatul Mukarramah. Namun, istri dan anak-anaknya tidak mau berangkat tanpa keikutsertaan Tuan Guru Umar. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Tuan Guru Umar pun bersedia turut serta, walaupun dengan sangat berat hati meninggalkan jamaah dan masjid yang dibangun belum selesai 100%. Dengan firasat keulamaan dan karomahnya, beliau sengaja mengundang jamaahnya datang ke masjid pada sore hari Jumat di bulan Rajab tahun 1348 Hijriah, Desember 1929 Masehi, untuk menyampaikan kata-kata perpisahan kepada jamaah yang dicintainya. Jamaah pun berdatangan dari luar desa Kelayu sehingga memenuhi halaman masjid sampai ke pekarangan kantor desa dan pasar Bawak Bagek, serta melimpah sampai ke jalan menuju pasar besar Tago. Sebelum menyampaikan kalam-kalam terakhirnya, para jamaah telah melihat dengan jelas derayan air mata telah membasahi pipinya,
namun para jamaah belum mengetahui apa yang hendak disampaikan oleh sang guru. Ketika saatnya tiba, beliau berpidato sambil menangis yang mengakibatkan kata-kata agak sulit keluar dari bibirnya. Dalam tausiah yang beliau sampaikan dapat dipetik beberapa benang merah, yaitu 1. Menyampaikan permohonan maaf atas segala kekeliruan selama hayatnya. 2. Jika wafat di Lombok, agar dimakamkan di dekat mimbar Masjid Al-Umari Kelayu. 3. Menyerahkan kepengurusan masjid kepada penghulu desa Haji Muhammad Ali. 4. Mempersaudarakan seluruh murid-muridnya dengan mengikat janji agar semua saling memberi syafaat kelak di hari kemudian. Dan 5. Mengumumkan kepergiannya ke tanah suci Makkah, serta mohon undur diri dari para jamaahnya karena kemungkinan tidak kembali lagi ke Pulau Lombok. Setelah mendengar kata-kata terakhir itu, derayan air mata dari seluruh jamaah tak dapat dibendung. 1 tahun setelah kedatangannya di Mekah, Tuan Guru Umar wafat dalam usia 78 tahun, tepatnya tanggal 18 Rabiul Akhir 1349 Hijriah atau 12 September 1930 Masehi. Di kediamannya Kampung Misfalah, Makkah, beliau dimakamkan di Ma'la berdekatan dengan makamnya Ibnu Hajar Al-Haythami